Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah kota kecil yang terletak di kaki Gunung Lawu, ada sebuah cerita yang tidak pernah dilupakan oleh warga setempat. Cerita ini, meskipun telah berlalu puluhan tahun, tetap menghantui mereka yang tinggal di sana. Cerita tentang pembantaian seorang gadis kota yang tragis dan penuh misteri yang terjadi di puncak gunung yang angker itu. Pada suatu pagi yang cerah, seorang gadis muda bernama Laila memutuskan untuk berlibur ke Gunung Lawu. Laila adalah seorang mahasiswa dari kota besar yang tengah menempuh studi di sebuah universitas ternama. Meskipun wajahnya tampak ceria dan penuh semangat, namun ada sesuatu yang terpendam dalam dirinya. Sesuatu yang membuatnya memutuskan untuk mendaki gunung ini sendirian, meskipun banyak yang memperingatkan bahwa gunung itu penuh dengan kisah-kisah mistis yang menakutkan. Laila berangkat dengan sebuah ransel kecil berisi perlengkapan pendakian yang sederhana. Ia tidak membawa banyak barang, hanya pakaian hangat, makanan ringan, dan peralatan dasar yang biasa dibawa pendaki. Pagi itu, cuaca terlihat cerah, seolah memberikan izin kepada Laila untuk memulai petualangannya. Namun, meskipun ia tidak mengungkapkan kegelisahannya, di dalam hatinya ada kekhawatiran yang terus membayangi. Hanya saja, kegembiraan untuk menggapai puncak Gunung Lawu mengalahkan segala ketakutannya. Gunung Lawu, yang dikenal memiliki pemandangan indah dan udara yang sejuk, juga menyimpan banyak cerita seram. Beberapa pendaki sebelumnya melaporkan bahwa mereka pernah merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata yang selalu mengintai mereka sepanjang perjalanan. Namun, bagi Laila yang datang dari kota besar, hal-hal seperti itu hanya dianggap sebagai cerita penghibur untuk membuat suasana lebih menarik. Ia merasa cukup berani dan percaya bahwa semua itu hanyalah mitos belaka. Perjalanan dimulai dengan langkah yang mantap. Kaki Laila menapak di jalan setapak yang telah berdebu. Awalnya, pendakian berjalan dengan lancar. Ia hanya bertemu beberapa pendaki lainnya yang sedang turun dari puncak. Masing-masing saling memberi salam, dan Laila terus melangkah dengan penuh semangat. Di sepanjang perjalanan, ia menikmati keindahan alam yang ada di sekelilingnya. Pepohonan hijau yang tumbuh lebat, suara burung berkicau di udara, dan angin yang menyegarkan memberi kenyamanan bagi tubuhnya yang mulai lelah. Namun, seiring berjalannya waktu, suasana mulai berubah. Seiring dengan mendekatnya waktu sore, udara mulai terasa dingin dan gelap mulai menyelimuti hutan sekitar gunung. Laila mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ia mendengar suara-suara aneh di antara pepohonan, seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa di belakangnya. Ketakutannya mulai muncul, meskipun ia mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa jam berjalan, Laila sampai di sebuah tempat peristirahatan kecil yang biasa digunakan pendaki untuk beristirahat. Tempat itu cukup sepi, hanya ada beberapa orang yang sedang duduk di sekitar api unggun. Laila merasa sedikit lega, berharap bisa beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Namun, ada sesuatu yang aneh di tempat itu. Meskipun banyak pendaki yang beristirahat, suasana terasa hening dan tidak ada tawa atau percakapan seperti biasanya. Semua orang tampak terdiam, seolah mereka sedang menunggu sesuatu. Di antara pendaki-pendaki itu, Laila memperhatikan seorang pria tua yang duduk sendirian di sudut. Pria itu tampak berbeda dari pendaki lainnya, dengan mata yang tajam dan penuh tanda tanya. Laila merasa teringat pada kisah-kisah yang sering didengarnya tentang orang-orang tua yang tahu banyak tentang gunung dan segala hal misterius yang ada di dalamnya. Ia memutuskan untuk mendekat dan berbicara dengan pria tersebut. "Pak, apakah Bapak tahu tentang cerita-cerita mistis di Gunung Lawu?" tanya Laila dengan suara lembut. Pria tua itu menatap Laila dengan mata yang dalam, seolah menilai apakah gadis itu benar-benar siap mendengarkan cerita yang akan diceritakannya. Setelah beberapa detik,
ia membuka mulutnya dengan suara yang berat. Gunung Lawu adalah tempat yang penuh rahasia. Tidak semua orang bisa sampai ke puncaknya dan kembali dengan selamat. Ada yang mengatakan bahwa di puncak sana, ada makhluk-makhluk yang menjaga gunung ini. Mereka tidak suka jika orang asing mendaki tanpa izin. Jangan pernah datang ke sini sendirian, terutama seorang gadis muda seperti kamu, ujar pria tua itu, suaranya terdengar penuh peringatan. Laila merasa sedikit takut, tetapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih atas peringatannya, Pak. Saya hanya ingin melihat pemandangan dari puncak Lawu." Pria itu hanya mengangguk pelan, lalu kembali menundukkan kepalanya. Laila merasa sedikit canggung, tetapi ia berusaha untuk mengabaikan perasaan aneh yang mulai menguasainya. Ia kembali melanjutkan perjalanan, meninggalkan tempat peristirahatan itu dan mulai mendaki lagi. Namun, setelah beberapa langkah, Laila merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, namun ketika menoleh, tidak ada siapapun. Hanya angin yang berhembus perlahan. Rasa takutnya mulai tumbuh lebih besar, namun ia tetap berusaha untuk tetap tenang dan melangkah maju. Perasaan takut itu semakin menguat ketika Laila mulai merasakan perubahan pada cuaca di sekitarnya. Awan gelap mulai berkumpul di langit, dan udara menjadi semakin dingin. Ia tahu bahwa hujan mungkin akan turun, dan ia harus cepat sampai di tempat berlindung. Tetapi, semakin ia mendaki, semakin terasa ada sesuatu yang mengikutinya. Tiba-tiba, Laila mendengar suara lirih yang memanggil namanya. Suara itu terdengar dari arah yang tidak jelas, namun ia merasa sangat familiar. Ketika ia menoleh, ia hanya melihat kegelapan dan kabut yang tebal. Namun, di tengah kabut itu, ada bayangan yang bergerak perlahan, seolah mengikuti setiap langkahnya. Ketakutan mulai merayapi hati Laila. Ia merasa terperangkap, dan tubuhnya semakin terasa lelah. Namun, rasa penasaran dan keinginan untuk mencapai puncak gunung itu membuatnya terus melangkah. Ia tidak ingin mengalah begitu saja. Namun, ia tidak tahu bahwa langkahnya yang terus berlanjut itu akan membawa dia ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi, dan ke sebuah peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah peristiwa yang akan dikenang sebagai pembantaian gadis kota di Gunung Lawu. Malam telah menyelimuti Gunung Lawu, dan Laila, meskipun rasa takutnya semakin menggigit, tetap melangkah lebih jauh. Kabut semakin pekat, menutupi jejak-jejak yang ia tinggalkan di tanah berdebu. Langkah kakinya terdengar semakin gemetar, namun ada sesuatu yang menguatkannya. Keinginan untuk menggapai puncak dan melihat dunia dari atas sana, jauh dari keramaian kota. Namun, saat ia terus berjalan, perasaan aneh yang mengusiknya semakin sulit untuk diabaikan. Suara-suara aneh itu semakin sering terdengar. Seperti bisikan yang datang dari arah yang tidak bisa dikenali. Terkadang suara itu seperti memanggil namanya, terkadang seperti tawa yang mengerikan. Laila berusaha untuk menepis rasa takutnya, tetapi semakin lama, ia merasa semakin terasing. Hutan yang sebelumnya begitu tenang dan damai kini seolah mengintai dan membungkusnya dengan suasana yang mencekam. Setiap langkahnya semakin terasa seperti masuk ke dalam ruang yang tak bisa dipahami. Sesekali ia berhenti untuk mengambil napas, berharap bisa menemukan kenyamanan atau ketenangan. Namun, semakin ia mencoba untuk beristirahat, semakin jelas ia merasakan adanya mata yang mengawasinya. Suara di sekitar hutan menjadi semakin intens, tak hanya bisikan, tetapi juga suara langkah kaki yang kini mulai terdengar lebih nyata, lebih dekat. Pada saat itu, Laila merasa tidak bisa melanjutkan lagi. Rasa lelah yang luar biasa mulai menguasai tubuhnya, dan ia merasa seolah ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang membuatnya terhenti di tempat. Namun, sebelum ia memutuskan untuk duduk dan beristirahat,
tiba-tiba ia melihat sosok di kejauhan. Bayangan yang tak begitu jelas, tetapi cukup besar dan tampak seperti manusia. Jantungnya berdetak kencang. Sosok itu mulai mendekat, dan Layla merasa kakinya tidak bisa bergerak. Seperti ada kekuatan yang mengikat tubuhnya, ia hanya bisa menatap tak percaya. Bayangan itu kini semakin jelas. Seorang pria tua, yang ia yakini adalah orang yang sama yang ia temui di tempat peristirahatan sebelumnya, muncul di hadapannya. Namun, matanya berbeda, mata itu kini tampak seperti bukan milik manusia. Ada sesuatu yang kelam dan kosong di dalamnya. "Kenapa kamu tetap di sini?" tanya pria itu dengan suara berat, namun terkesan penuh ancaman. Layla hanya bisa menatapnya dengan takut, tubuhnya gemetar. Saya hanya ingin sampai ke puncak. Saya hanya ingin melihat pemandangan," jawabnya terbata-bata. Pria tua itu hanya tertawa pelan, suara tawanya terdengar seperti bisikan angin yang berputar. "Puncak? Puncak bukan tempat yang cocok untukmu. Gunung ini bukan untuk orang-orang seperti kamu." Layla semakin takut, namun ia berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya. "Apa maksud Bapak?" tanyanya, meskipun ia tahu ia takkan mendapat jawaban yang jelas. Pria itu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Gunung ini bukan milik manusia lagi. Mereka yang datang tanpa izin akan dibawa oleh mereka yang ada di sini. Terlalu banyak yang sudah hilang di gunung ini, dan kamu akan menjadi bagian dari mereka yang hilang." Tiba-tiba, sosok pria itu menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Layla dengan perasaan bingung dan ketakutan yang semakin dalam. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah, dan tubuhnya merinding. Namun, di dalam ketakutannya, Layla merasa bahwa ia harus melanjutkan perjalanan. Puncak Gunung Lawu adalah tujuan utamanya, dan ia tidak ingin menyerah begitu saja. Dengan hati yang cemas, ia kembali melangkah. Namun, perjalanan itu semakin sulit. Kabut semakin tebal, dan angin yang berhembus semakin kencang. Suara-suara aneh kembali terdengar di sekelilingnya, semakin bising dan mengerikan. Layla merasa ada sesuatu yang mengikutinya, menunggu kesempatan untuk menyerangnya. Hujan mulai turun perlahan, mengalirkan tetes-tetes air yang semakin deras, menyelimuti tanah dan memudarkan jejak-jejak yang telah ia tinggalkan. Layla kini hanya bisa mengandalkan insting untuk melanjutkan perjalanan, meskipun hatinya terus dirundung kecemasan. Ia merasa semakin jauh dari kenyataan, seolah seluruh dunia di sekitarnya mulai menjadi kabur dan tak jelas. Beberapa saat kemudian, Layla menemukan sebuah gua kecil yang bisa digunakan untuk berlindung dari hujan. Ia memutuskan untuk masuk dan beristirahat sejenak. Gua itu tampak alami, dengan dinding-dinding batu yang basah oleh tetesan air hujan. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh. Bau tanah yang lembab dan udara dingin yang masuk semakin membuat suasana di dalam gua terasa berat. Layla duduk di sudut gua, mencoba untuk menenangkan diri. Namun, ketika ia duduk lebih lama, ia merasakan sesuatu yang lain. Seperti ada mata yang mengamatinya dari dalam kegelapan gua. Rasa takut itu semakin kuat, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ia meraba tasnya, berusaha mencari senter untuk menerangi gua. Tetapi saat tangannya menyentuh benda itu, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Dengan cepat, Layla berbalik dan menatap ke dalam kegelapan gua. Di sana, di dalam bayangan gelap, ia melihat sesuatu yang membuatnya menjerit keras. Sosok-sosok manusia yang tidak jelas bentuknya, dengan mata kosong yang mengerikan, mulai muncul dari dalam kegelapan. Mereka bergerak perlahan mendekatinya, dengan wajah yang tampak seperti wajah orang-orang yang telah hilang di gunung ini. Layla berteriak, berusaha untuk melarikan diri. Namun, kakinya terasa seperti dibebani oleh sesuatu yang berat. Dia tidak bisa bergerak cepat.
Semakin dekat sosok-sosok itu, semakin terasa hawa dingin yang meresap ke dalam tubuhnya, dan semakin jelas suara bisikan yang mengerikan di telinganya. "Ada yang salah denganmu?" Suara itu terdengar di telinganya. "Kami sudah menunggu." Layla merasa tubuhnya semakin lemah. Tak ada jalan keluar, hanya ada kegelapan yang semakin mencekam. Di saat itulah, ia tahu bahwa ia telah berada di tempat yang salah, di tempat yang penuh dengan roh-roh yang terperangkap, tempat yang tak akan pernah mengampuni mereka yang datang tanpa izin. Dan sekarang, Layla tahu bahwa ia telah terperangkap di sana selamanya. Layla merasa tubuhnya mulai kehilangan kendali. Jantungnya berdegup kencang, napasnya terengah-engah, dan tubuhnya bergetar hebat. Sosok-sosok mengerikan yang muncul dari dalam kegelapan gua itu semakin mendekat, wajah mereka yang tak lagi manusiawi semakin jelas di matanya. Mereka memiliki mata kosong yang menatap dengan penuh kebencian, dan tubuh mereka terlihat terbuat dari kabut dan bayangan gelap yang tak berbentuk. Layla ingin berteriak, tetapi suara itu tercekik di tenggorokannya. Di tengah kegelapan yang pekat, suara bisikan itu semakin terdengar jelas di telinganya. "Kami sudah menunggumu, gadis kota. Kamu tidak seharusnya berada di sini. Gunung ini bukan milik manusia lagi. Kamu akan menjadi bagian dari kami." Suara itu terdengar seperti teriakan dan bisikan sekaligus. Layla merasa seperti ada yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Layla berusaha untuk bergerak, berusaha untuk melarikan diri, tetapi kakinya terasa terikat, seolah ada kekuatan yang menahannya. Sosok-sosok itu semakin mendekat, dan Layla tahu bahwa ia tidak akan bisa melarikan diri dari mereka. Rasa takutnya semakin mendalam, dan tubuhnya mulai terasa lemas. Namun, pada saat yang sama, ada satu pemikiran yang muncul di benaknya: jika ia tidak bisa melarikan diri, maka ia harus bertahan. Dengan segenap tenaga yang tersisa, Layla berteriak keras, mencoba mengusir rasa takut yang menguasainya. "Aku tidak akan mati di sini. Aku tidak akan menjadi bagian dari kalian," teriaknya, meskipun suara itu terasa lemah dan penuh ketakutan. Namun, teriakan itu hanya memperburuk keadaan. Sosok-sosok itu semakin mendekat, dan tiba-tiba, satu dari mereka mengulurkan tangan yang pucat dan dingin, menyentuh wajah Layla. Rasanya seperti disambar listrik, rasa dingin yang luar biasa mengalir ke seluruh tubuhnya. "Kami bukan hantu, gadis kota. Kami adalah jiwa-jiwa yang terperangkap di sini, jiwa-jiwa yang telah dibawa oleh gunung ini. Dan kamu akan menjadi salah satu dari kami." Suara itu terdengar dalam hati Layla, seperti bisikan langsung ke dalam pikirannya. Layla merasa seolah-olah tubuhnya mulai kehilangan kendali. Matanya semakin berat, pandangannya mulai kabur, dan tubuhnya mulai terasa tidak nyata. Suasana di sekitar gua itu semakin mencekam, semakin gelap, dan suara bisikan itu semakin banyak. Dia mendengar suara langkah kaki, namun kini ia tidak tahu apakah itu milik makhluk yang mendekatinya ataukah ia sudah berada di dalam dimensi yang berbeda. Semuanya mulai kabur, dan Layla merasa seperti berada di ambang kesadaran. Di saat-saat terakhir kesadarannya, Layla teringat akan kata-kata pria tua yang ia temui sebelumnya di tempat peristirahatan. Gunung ini bukan milik manusia lagi. Mereka yang datang tanpa izin akan dibawa oleh mereka yang ada di sini. Layla baru benar-benar mengerti arti kata-kata itu. Ia telah memasuki dunia yang tidak dimiliki manusia lagi, dunia yang dikuasai oleh roh-roh yang terperangkap dalam kegelapan Gunung Lawu. Tidak ada jalan untuk kembali, dan ia kini menjadi bagian dari mereka. Namun, bukan hanya tubuh Layla yang hilang di Gunung Lawu. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang gadis kota yang hilang semakin berkembang di kalangan pendaki dan warga sekitar. Beberapa orang yang mendaki gunung ini setelah Layla mengaku merasakan kehadiran sosoknya.
Beberapa pendaki bahkan mengatakan bahwa mereka melihat seorang gadis muda dengan wajah pucat dan mata kosong, berjalan di antara kabut tebal di puncak gunung, tampak terperangkap dalam dunia yang tak bisa dimengerti. Ada yang mengatakan bahwa Layla kini menjadi salah satu roh penjaga Gunung Lawu, roh yang tak akan pernah meninggalkan tempat itu. Warga sekitar sering bercerita tentang penampakan seorang gadis muda yang melintas di malam hari, terkadang tampak tersenyum, namun tatapannya kosong, penuh dengan penderitaan. Mereka yang berani mendaki setelah matahari terbenam, sering merasakan kehadiran aneh dan mendengar suara lirih yang memanggil nama mereka. Tak jarang, mereka merasa bahwa mereka sedang diikuti oleh sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang menunggu kesempatan untuk membawa mereka ke dalam kegelapan yang tak terhingga. Puncak Gunung Lawu, yang dulu dianggap sebagai tempat yang indah dan penuh kedamaian, kini menjadi tempat yang penuh dengan kisah-kisah mistis dan legenda yang menakutkan. Pendaki yang melintasi jalur tersebut sering memperingatkan orang lain agar tidak melanjutkan perjalanan jika mereka merasa ada yang aneh. Bahkan, sebagian orang percaya bahwa Layla dan roh-roh lain yang terperangkap di gunung itu memiliki kekuatan untuk mengikat jiwa-jiwa yang datang tanpa izin, membawa mereka ke dalam dunia yang terperangkap selamanya. Namun, kisah Layla tidak berhenti di sini. Meskipun ia telah menjadi bagian dari gunung itu, banyak yang masih mencari tahu lebih dalam tentang kejadian yang menimpa gadis kota ini. Pendaki yang selamat kadang berbicara tentang kehadiran Layla, yang masih terus mengawasi mereka dari kegelapan, berusaha membawa mereka ke dunia yang gelap itu. Sampai saat ini, tak ada yang bisa menjelaskan sepenuhnya apa yang terjadi di Gunung Lawu pada malam itu. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah kutukan kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ada yang percaya bahwa Layla menjadi korban dari kekuatan gaib yang menghuni gunung itu. Apapun itu, kisah pembantaian gadis kota di Gunung Lawu tetap hidup sebagai legenda yang menakutkan, yang terus menghantui mereka yang berani mendaki gunung ini. Dan Layla, meskipun tubuhnya telah hilang, jiwanya tetap ada di Gunung Lawu, selamanya terperangkap dalam kegelapan, menjadi bagian dari kutukan yang tak terelakkan.